Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita di rumah salah seorang praktisi ya. Beliau ini dikenal sebagai ahli santet ya. Dan kali ini kita sudah berada di depan rumahnya dan kayaknya ada orangnya. Assalamualaikum. Ini mau kan? Ya. Ada apa Pak? Ada. Di mana? Di ruang terakan. Di ruang terakan. Boleh masuk? Boleh. Boleh ya? Gak apa ya? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, boleh saya duduk? Iya. Nah, ini saya yang telepon tadi sore, Mbak. Jadi saya ini mau sengaja datang kemari ingin silaturahmi, Mbah. Gitu. Boleh nih, Mbah? Saya sudah paham dengan gelagat Anda. Gelagatnya gimana, Mbah? Anda ingin mengetes kemampuan saya, kan? Enggak, Mbak. Tadi sore kan saya telepon itu bukan mau ngetes, Mbak. Saya datang tadi sore itu, telepon tadi sore itu pingin mengenal Mbah lebih dalam. Udah gitu pingin rasanya silaturahmi sama Mbah gitu. Jadi maksud saya, Mbak Selu. Saya Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sakit juga guru. Hah? Mbak, selu Mbak. Aduh. Sakit juga guru. Aduh. Selu Mbak. Selu Mbak. Jangan keburu nafsu Mbak, Selu. Selu Mbak. Tenang Mbak, Mbak jangan terlalu mau ngegas kali Mbak, santai Mbak. Saya sudah paham dengan gelagat Anda. Ya, Anda hanya mengetes saya. tidak Mbak, tidak. Saya datang kemari ini ingin silaturahmi gitu Mbak. Dan saya datang kemari ini ingin mengenal Mbak lebih dekat gitu Mbak. Nah jadi gini Mbak, coba selu dulu Mbak. Aduh, belum apa-apa udah nyerang terus Mbak ini. Aduh sakit kali Mbak. Astagfirullahaladzim. Kameramen sakit juga. Sakit lu. Masa anggota saya juga kena Mbak. Aduh. Ini ilmu apa nih Mbak? Kenapa kok tiba-tiba Mbak nyerang ini, kok tiba-tiba ini naik gitu Mbak? Ilmu apa nih Mbak? Jenengan sudah tahu. Saya belum tahu Mbak. Saya nggak ngerti ilmu seperti ini Mbak. Apa ini yang dibilang santet Mbak ya? Iya Mbak, ini dibilang santet. Iya Mbak. Mbaknya ngeri kali, melotot aja Mbaknya, takut saya. Mbak, tolong Mbak. Selu Mbak. Saya mau tanya aja Mbak. Aduh, Astagfirullahaladzim. aduh. Allahu Akbar. Selu Mbak. Selu Mbak. Gini Mbak, saya datang kemari ini pingin tanya-tanya Mbak, bukan mau ngajak tempur Mbak. Mbak belum apa-apa udah keluar ilmu. Saya ini nggak. Anda mengatakan tidak mau ada
mengajak tempur, tapi pasukan Anda sudah menyerbu saya. Nggak ada pasukan saya apa-apa pun, nggak ada ini Mbah, kosong, nggak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba Mbah mau nyerang saya? Banyak pasukan saya yang sudah berlempar. Ya kan saya kemarin Mbah, saya ini pingin silaturahmi, bukan mau perang. Pasukan Anda sendiri menyerbu saya. Iya, kan saya nggak kelihatan ini pasukannya Mbah. Gini loh Mbah, tenang dulu. Mbah tarik nafas, Mbah tenang dulu. Kita ini mau tanya-tanya Mbah. Ya Mbah ini udah kok sampai guling-guling itu Mbah. Mbahnya ngeri kali ilmunya pun. Aduh. Tenang dulu Mbah. Oke, sekarang saya mau tanya Mbah. Mbah ini sebenarnya ilmunya ini kok ngeri kali, sakti kali, dari mana gitu? Apa Mbah ini bertapa atau cari berguru ke goa atau kemana Mbah? Coba bisa kita slow aja lah Mbah, jangan marah-marah Mbah. Saya takut jadinya Mbah. Kalau dari sejarah ceritanya, saya banyak belajar berguru di mana-mana. Oh, jadi udah banyak berguru di mana-mana Mbah ya. Jadi saya mau tanya ini Mbah. Mbah ini memang ahli dalam bidang membunuh orang ya Mbah ya? Ya Mbah lebih gampang membunuh orang ya Mbah. Iya Mbah. Apa Mbahnya nggak mau ngomong, kayaknya Mbah ini jarang mau diajak cerita kayaknya Mbah ini. Lebih banyak memberi tendangan-tendangan dan serangan-serangan ini ya pemirsa ya. Mbah saya mau tanya ini Mbah. Ini Mbah dari mana Mbah dapatnya Mbah? Dari mana itu Mbak kira-kira dapatnya Mbak? Itu dari bertapa atau gimana, dikasih guru atau gimana Mbak? Mbak dikasih guru atau gimana? Kayaknya Mbaknya nggak mau ngomong, aku takut aku. Gak kuat. Aduh Mbak, gini Mbak, saya datang ini ingin silaturahmi Mbak. Saya datang bagus-bagus telepon tadi sore Mbak, saya ingin datang, saya ingin silaturahmi. Jadi bukan berarti saya ingin ngajak perang Mbak, enggak, sama sekali enggak. Jadi Mbak jangan berpikiran negatif sama saya itu orangnya tuh takut gitu. Jangan kayak gitulah Mbak, saya ngeri nengok Mbak ini, serem kali kayaknya. Ini gimana Mbak, saya boleh tanya-tanya sama Mbak. Ini Mbak ini udah lama jadi ahli praktisi? Sudah hampir 15 tahun. Oh, sudah hampir 15 tahun. Selama 15 tahun ini memang udah lanjut praktisi, apalagi masih belajar lagi Mbak? Masih belajar lagi. Masih belajar lagi. Banyak yang orang minta tolong kemarin Mbak ya? Banyak. Nah, saya mau tanya Mbak. Aduh, tendangannya kuat kali Mbak. Ini pelan-pelan aja Mbak. Ngeri Mbak, saya takut nengoknya Mbak. Set. Nggak masalah kan? Aman. Oke. Gini Mbak, saya mau tanya nih Mbak. Itu biasanya kalau orang datang-datang kemari itu urusannya masalah apa aja Mbak? Kalau boleh tahu ini Mbak. Masalah santet kah? Atau masalah apa namanya Mbak? Pelarisan kah? Atau masalah kekebalan yang lainnya Mbak? Keseringan datang kalau ke tempat saya mengadu masalah kerjaan dan cemburu sama saingannya gitu Mbak. ya, Itu kalau udah cemburu apa yang harus dilakukan Mbak? ya otomatis membunuh, Membunuh, santet. memusnahkan. Nah itu Mbak, biasanya kalau memusnahkan itu berapa lama Mbak? Tergantung sama orangnya juga. Tergantung sama orangnya, maksudnya gimana? Apakah orang itu kadang berbeda-beda gitu Mbak? Berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu Mbak? Ya. Ada nggak kira-kira yang nggak jebol gitu? Selama Mbak mengerjakan gitu? Karena kesaktian Mbak kan luar biasa, saya masuk aja udah diserang. Jadi ini saya mau tanya juga, kira-kira kalau Mbak mengerjakan seperti itu lama atau semua berhasil atau ada yang nggak berhasil? 100% berhasil. 100% berhasil. Biasanya jangka waktu berapa lama itu Mbak? 21 hari. 1 hari maksimal. 21 hari. 21 hari. Oh berarti lambat ya Mbak ya? Ada yang paling cepat Mbak?
7 hari. Oh, 7 hari. Berarti ini seperti santet merugikan ataupun mati pelan-pelan ya Mbak ya? Oh, Mbak. Dengan cara seperti itu seluruh keluarganya akan musnah. Gitu. Jadi pelan-pelan Mbak ya? Mbak kalau boleh tahu ini apa ini Mbak? Boleh saya pegang Mbak? Gak apa-apa kan Mbak? Oh, gak boleh. Ini tongkat dari mana nih Mbak? Ini kayak bambu petok ya Mbak ya? Bambu apa namanya? Bambu apa namanya Mbak? Ini bambu tumpang sari. Bambu apa Mbak? Tumpang sari. Tumpang sari. Nah ini kelebihannya apa nih Mbak? Kelebihannya dari bambu ini Mbak? Kalau masalah kelebihan Anda sendiri tahu. Ya, saya nggak tahu apa-apa Mbak. Saya nggak ngerti apa-apa soal kayak gini Mbak. Ini apa? Ini punya kekuatan kalau dipukul orang ya bengap ya. Ya dipukul orang yang bengap. Selain ini bisa membunuh tanpa menyentuh juga Mbak? Bisa Mbak? Boleh sebuah. Jangan Mbak, jangan dulu Mbak. Ih Mbak ini main kasar-kasar aja. Jangan gitu Mbak, nggak boleh kayak gitu Mbak. Aduh Mbak ini ngeri saya. Aduh Mbak jangan emosi aja Mbak. Nanti cepat tua. Saya tidak emosi, seperti ini karakter saya. Oh memang kayak gitu karakternya Mbak ya. Tapi ngedeni. Aduh. Ya gini Mbak, saya mau tanya Mbak. Itu kalau boleh tahu bambu ini dapat dari mana Mbak? Apa Mbah ritual, apa semedi, apa bertapa, apa dikasih atau gimana Mbah? Boleh sedikit ceritakan Mbah? Ini bambu tumbang sendiri. Bambu tumbang sendiri? Bukan ditumbang kan? Oh, jadi ini yang motong sendiri atau dipotong? Saya yang motong. Oh, yang motong. Kirain terpotong sendiri Mbah. Saya pun terkejut Mbah. Jadi gini Mbah, ini kelebihannya apa sih gitu Mbah? Istimewanya cukup saya minta. Oh, keistimewaan cukup Mbak yang tahu. Nah, pernah digunakan untuk membunuh orang lain juga, Mbak? Ngeri saya lihat, Mbak. Hal-hal seperti itu nggak perlu Anda tahu. Oh, nggak perlu Anda tahu. Ya kan saya ingin tanya-tanya Mbaknya. Jangan emosi aja, selu, santai. Nanti Mbak cepat tua, rambut masih gondrong saya. Jadi selu-selu Mbak. Oh, tatunya yang saya ngeri itu ada naga itu. Itu kalau boleh tahu tato dari mana Mbah? Itu apakah tato itu memang dititipkan oleh guru atau dari mana Mbah? Kalau boleh tahu nih Mbah. Itu waktu saya belajar dulu. Belajar? Dititipkan dilukis sama guru. Oh jadi tato itu sengaja dibuat oleh guru semua gitu Mbah? Iya. Itu satu apa namanya satu perguruan itu semua dikasih tato. Wah. Ini pemirsa ya, bagi yang ada tatonya di belakang itu berarti satu perguruan sama Mbah ini. Itu patut ditakuti. Jangan macam-macam. Iya Mbak. Itu pun tidak sembarangan. Nggak sembarangan Mbak ya? Tergantung sama jiwa pembawaan. Oh, tergantung sama jiwa pembawaannya. Oh, Mbak turunkan aja lah Mbak. Jangan kayak gini. Saya takut loh Mbak. Ngeri Mbak ini loh. Nanti tiba-tiba ngambruk ini modar awak. Gitu kan lebih lembut. Tato itu semua dibawa oleh kodam lahir. Tato dibawa sama kodam lahir? Ya. Oh jadi tato itu terbuat sendiri dari guru? Tidak, melalui guru itulah yang membuat. Guru itu yang membuat dari kodam lahir yang memberitahu. Oh jadi itu termasuk seperti saudara kembar gitu ya Mbak ya? Oh saudara kembar itu membawa lahir dan itu disesuaikan sama gurunya? Nah sekarang pertanyaan saya, gurunya itu tukang buat tato apa tukang ahli spiritual Mbak? Ahli spiritual. Ahli spiritual tapi raja tato juga? Ya. Oh ngeri. Jadi Kalimantan masih banyak. Di Kalimantan masih banyak? Oh Mbak dari Kalimantan juga? Saya pernah belajar di sana. Oh Mbaknya pernah belajar di Kalimantan. Mbak kalau boleh tahu di Kalimantan itu modelnya kayak mana sih kalau untuk untuk nyerang orang? Atau ke tenaga dalam seperti tadi nih, tenaga dalam itu ngeri saya ngerasakan Mbak, sampai sakit loh Mbak. Aduh Mbak ini kuat-kuat kali. Nah itu Mbak kalau misalnya di Kalimantan itu gimana sih caranya itu Mbak? Apakah dengan hembusan atau dengan kita foto itu Mbak? Biasanya kan kalau orang datang itu foto atau dengan insting atau gimana Mbak? Cara membuat target kapok gitu gimana Mbak? Gimana dengan cara apa itu Mbak?
Mbaknya jangan serem kali, mbaknya melotot aja. Takut saya. Kalau seperti itu Anda tidak perlu tahu, Anda tahu sendiri. Anda sudah tahu sendiri. Saya belum tahu mbak ini ngeri lah. Saya itu nggak ada apa-apanya mbak. Saya itu orang biasa, orang awam, orang nggak ngerti mbak. Orang yang mengaku seperti itulah yang membahayakan kamu. Ah ini mbak ini ngarang-ngarang. Ya orang yang kayak gini tandanya orang nggak ngerti apa-apa mbak. Justru seperti tadi, saya hampir terkapar. Ya kan tadi itu bukan mbah itu kepleset, bukan terkapar karena tendangan. Saya belum apa-apa kok mbahnya udah kepleset, itu namanya mbah kepleset. Saya yang merasa. Oh mbah udah merasa seperti itu. Berarti mbah itu salah tafsir. Saya bukan. Mbah ini ngeri kali mbak. Ini dari mana mbak kalau perlu tahu mbak? Ini boleh saya pegang mbak? Mbaknya jangan marah-marah, boleh saya pegang mbak ya? Ngeri. Ngeri. Panas mbak. Ini tadi diasapi mbak ya. Mbaknya jangan melotot aja mbak. Mbak itu ngeri saya mbak. Menghela napas takut saya. Oke gini mbak, kalau gitu mbak, kayaknya mbak kok ini kali ya, ganas sekali. Saya gini aja, saya pingin kasih tahu sama mbak lah kalau gitu. Gimana kalau misalnya mulai saat ini mbak tidak menyantet orang lagi, gimana? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa mbak? Nah, seperti itulah profesi saya. Ya kalau profesi seperti itu kan bisa diganti dengan yang lain, pengobatan yang lain. Ngapain harus menyantet orang? Kan nggak guna mbak. Nah, coba ngapain mbak nyantet-nyantet orang? Toh orang itu kan nggak salah. Kenapa mbak mau nyantet orang? Ada apa dengan urusanmu? Iya. Ini urusanku, Iya. pribadiku. Bener mbak, ini pribadi mbak. Tapi saya sebagai sesama memberikan nasihat mbak. Mbak tuh kalau bisa, ilmunya kan udah tinggi tuh. Ilmu udah tinggi digunakan untuk membantu orang lain. Sama jatuh mbak, saya takut itu. Belum apa-apa kerisnya jatuh. Kenapa bisa jatuh gitu mbak? Pleset. Karena Pleset. kepleset. Kepleset. Kirain ngerti kalau misalnya ini. Kepleset. Aduh mbaknya bikin lucu aja. Ternyata orangnya lucu juga. Aduh mbak, gini mbak, maksud saya ilmu mbak no udah tinggi ya. Udah tinggi. Tadi aja udah ngeri serangannya. Jadi maksud saya itu mbak itu gunakan keilmuan itu ke yang lebih baik mbak. Jangan digunakan untuk bunuh orang mbak. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Iya mbak, saya tahu itu urusan mbak. Tapi kan saya mengajak mbak kalau mau. Saya tidak mau. Saya Kenapa? menolak. Kenapa menolak mbak? Kan nggak salah gitu kalau misalnya dibawa ke jalan kebaikan ya mas ya, ke jalan kebaikan mbak. Gitu loh. Ngapainlah harus menyakiti orang lain yang nggak bersalah mbak? Kasihan mereka. Saya ikuti jalanmu, Ah. tapi dengan syarat Anda harus mengalahkan saya. Saya itu nggak punya ilmu apa-apa mbak. Masa mau ngalahkan mbak yang ngeri ilmunya udah tinggi, sakti mandraguna? Gimana mbak ini? Ya udah, kalau memang mbaknya maunya mau mengalahkan saya, ya udah saya kalah. Ya saya kalah ya. Jadi mau mbak gimana? Mau tanding? Iya. Mau tanding. Jadi gini mbak, saya ada satu syarat mbak. Mbak, tadi saya telepon itu saya pengen tahu ilmu penjenengan itu kayak apa. Ternyata langsung panas. Berarti dari telepon tadi udah menyimpan rasa dendam hingga sepuh ini tadi ya mbak ya. Memperkuat keilmuan mbak. Gak boleh gitu mbak. Saya datang itu silaturahmi. Ya udah gini aja mbak. Saya punya satu syarat kalau mbak mau tanding sama saya. Boleh nggak mbak? Mbak, Oke. Syaratnya mbak. Mbak ini nggak mau ya berhenti ya kayak gini ya mbak? Nggak mau mbak? Oke. Syaratnya gimana kalau mbak, kekuatan mbak sehebat apapun mbak, kekuatan mbak yang paling tinggi, yang paling sakti, yang paling hebat, tunjukkan sama saya, serang saya mbak. Gimana mbak? Kalau saya kalah ya udah, saya berarti inceng mbak. Gimana mbak? Mbak,
Ini yang rim air tenang menghanyutkan, tenang tapi bahaya. Oke Mbah, ayo Mbah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Mbah, tarik nafas Mbah. Tarik nafas Mbah, tenang Mbah. Ikuti Mbah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tarik nafas, syahadat Mbah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Mbah, syahadat Mbah. Ini akan lebih bahaya kalau Mbah nggak syahadat. Ini akan merusak organ tubuh di dalam diri Mbah sendiri. Ikuti Mbah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Mbah, lanjutkan Mbah. Ini akan semakin bahaya Mbah kalau nggak dilanjutkan nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini beliau udah hancur dan ini kekuatan energi negatif yang ada di dalam tubuh beliau ini sudah saya musnahkan. Dan beliau saat ini nih sedang merasakan hancurnya keilmuan yang ada di dalam tubuh beliau. Kemungkinan beliau akan merasakan lemas luar biasa setelah ini. Astagfirullahaladzim. Oke, tarik nafas Mbah, tarik nafas Mbah, pelan-pelan, lepaskan Mbah. Oke. Wah ini, adik-adik ambilkan air dek. Maaf ini dek, nggak apa-apa ya dek ya. Ini cuman ini soalnya tadi ada sedikit ini. Ini agak sedikit masalah kurang netral ya. Netral tadi ada sedikit ini karena kekuatan simbahnya itu terlalu memberi tekanan kuat sama serangan sama kita. Jadi kita akan coba untuk mengembalikan diri beliau ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salawat terus. Muhammad sallallahu wasallam. Mbah, tarik nafas Mbah, santai Mbah. Oh Mbah. Aman Mbah. Apa Mbah, jalur ampun? Lah, saya nggak punya apa-apa loh Mbah kok. Dengarkan pemirsa, beliau ada ngomong sesuatu. Apa Mbah? Ternyata di atas langit ada langit. Aku mengatakan benar-benar ada lupa di saya. Saya mengaku kalah pada Anda. Iya Mbah. Dan satu lagi Mbah, Mbah udah tahu bahwasanya di atas langit masih ada langit. Dan saya minta lagi mulai saat ini Mbah jangan lagi melakukan untuk menyantet orang lain ya Mbah ya. Ya.
buang ilmu jahat itu, karena energi negatif yang ada dalam tubuh Mbak itu sudah saya binasakan ya Mbak ya. Oke Mbak, saya juga minta maaf Mbak ya. Oke, yuk. Maaf ini Mbak ya. Amit saya Mbak, saya nggak ada apa-apa, cuman saya pengen ngajak Mbak ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang diridhoi Allah. Ilmu Mbak itu udah bagus, ilmu Mbak itu udah tinggi, tapi kurang dibawa ke jalan yang diridhoi. Jadi saya mau mulai saat ini tidak ada lagi gangguan, dan tidak ada lagi Mbak menggunakan untuk menyakiti orang lain Mbak ya. Saya mohon maaf juga ya Mbak ya. Saya mengucapkan terima kasih atas penyadaran Anda pada diri saya. Alhamdulillah Mbak, kalau gitu kita saudara Mbak, jangan ini Mbak ya. Masya Allah. Salam hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skaryo, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat.